Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang social equilibrium yang dimulai dari pertama social change. Dalam social change terdapat perubahan positif maupun perubahan negatif. Perubahan positif terbagi dua, yakni revolusi dan evolusi. Perubahan revolusi yakni perubahan yang dilakukan secara cepat. Contohnya, apabila terdapat seseorang yang berperilaku jahat, tiba-tiba berperilaku baik dan secara cepat, maka itu termasuk dalam revolusi sosial. Sebagai contoh, awalnya dia belajar mengaji. Setelah ia belajar mengaji, kemudian ia pandai mengaji dan mengajari orang lain. Itu merupakan contoh dari revolusi atau social change, yaitu perubahan secara cepat dan ke arah yang lebih positif. Bagan kurvanya yakni seperti dari 0 menuju ke atas. Lalu ada pula perubahan secara evolusi. Perubahan secara evolusi ini yakni perubahan secara positif, tetapi dalam waktu yang agak lama. Karena dia evolusi dan revolusi, perbedaannya yaitu kalau revolusi yaitu perubahan secara cepat dan evolusi perubahan secara lama, tapi ke arah yang lebih positif. Bagan perubahan evolusi ini sendiri merupakan bagan yang berupa tangga yang naik ke atas. Berbeda dengan bagan revolusi tadi yang dari 0 langsung menuju ke atas seperti diagonal, tetapi dalam bagan evolusi ini terdapat seperti tangga. Lalu perubahan secara negatif yaitu adjustment dan status quo. Adjustment ini sendiri contohnya adalah apabila orang mencuri atau maling, dia akan ditangkap oleh warga. Saat ditangkap oleh warga itu bukan merupakan adjustment, tetapi saat ia sudah diputuskan oleh pengadilan dan diputuskan berapa tahun penjara ataupun hukumannya, maka itu sudah termasuk ke dalam adjustment sosial. Selanjutnya ada status quo. Status quo ini sendiri adalah yang dimaksud status quo adalah ia tetap dan tidak berubah menuju ke arah yang positif. Ini masuk ke dalam social change yang negatif karena kita seharusnya sebagai manusia harus memiliki perubahan secara positif. Meskipun status quo ini tetap, maka ia tetap dianggap negatif karena perubahan waktunya, tetapi tingkah lakunya tidak berubah. Lalu, apa yang dimaksud dengan equilibrium? Equilibrium adalah perubahan seseorang antara yang negatif dan positif di suatu tempat atau suatu lingkungan sosial secara bersamaan. Tetapi setiap orang yang tidak cocok tersebut dapat bekerja sama. Apabila seseorang yang baik secara perilaku maupun jahat dapat bekerja sama dengan baik, maka di sini terjadilah social equilibrium, yakni perjumpaan antara diagram yang naik ke atas dan naik ke bawah yang berbentuk tangga. Maka social equilibrium pun dapat terjadi di sini. Lalu apa pengaruh dari perubahan sosial ini sendiri? Perubahan sosial dapat berpengaruh dengan community development. Dengan adanya community development ini, tentu saja akan membangun daerah tersebut dan menjadikannya lebih baik. Pembangunan ekonomi pun akan berjalan dengan lancar dikarenakan adanya community development. Perubahan sosial yang baik
tentu saja akan dapat mengakibatkan peningkatan ekonomi dalam masyarakat tersebut. Jadi kesimpulannya, social change berpengaruh kepada faktor ekonomi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.